Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan wa da'iyan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira tidak basa-basi kalau kita selalu mengingatkan pentingnya menghadirkan sikap syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak karunia yang Allah selalu berikan kepada kita semuanya umat Islam di Indonesia, khususnya di Jakarta, lebih khusus lagi Jamaah Masjid Agung Al-Azhar. Bagaimana tidak besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, karena sekali lagi untuk yang kesekian kalinya Allah masih memberikan kepada kita karunia, nikmat, berkesempatan untuk bertemu kembali dengan tamu agung Allah, tamu yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Secara objektif kita bisa melihat, mungkin dalam keluarga kita, mungkin dalam tetangga kita, jamaah kita di Masjid Agung Al-Azhar, tahun lalu masih ada yang bersama dengan kita, mungkin buka puasa bersama, mungkin sahur bersama, mungkin sholat tarawih bersama. Tapi tahun ini ada yang tidak lagi bersama dengan kita, karena Allah telah lebih dahulu memanggil misalnya. Tapi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menambah bekal kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun juga kehidupan yang panjang nanti di akhirat. Dan bekal yang paling baik adalah sebagaimana tausiah maupun ajaran Al-Quran. Bekal yang paling baik adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah, perbanyaklah bekal. Karena memang kehidupan kita sekarang dan ke depan penuh dengan beragam hal yang membuat kita layak untuk memastikan bahwa kita punya bekal. Dan bukan sembarang bekal, tapi bekal yang paling bagus, yaitu taqwa. Dan puasa ini adalah salah satu dari sarana, wasilah yang Allah hadirkan kepada kita semuanya untuk merealisasikan takwa itu. Kita semuanya pasti hafal bahwa ujung akhir daripada perintah untuk berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Jemaah sekalian, kalau kita harus membayar untuk menghadirkan kembali bulan Ramadan, berapa miliar pun rupiah yang kita miliki nggak akan bisa. Kalau kita harus membayar untuk mengumpulkan jamaah, bisa sholat Isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, bisa menghadirkan suasana spiritual yang sangat tinggi dengan sahur bersama, buka puasa bersama. Saya yakin berapapun rupiah yang kita miliki, tidak akan mampu kita bisa membelinya. Tapi Allah menghadirkan itu semuanya gratis. Hadir begitu luar biasa, bulan Ramadan dengan segala kegiatannya, dihadirkan oleh Allah gratis. Kita tidak harus antri, kita tidak harus beli, tidak juga harus punya kartu BLSM, tidak juga harus punya kartu KJS. Gratis. Permasalahannya adalah sejauh mana kita umat memaksimalkan karunia Allah yang telah dihadirkan ini. Kalau Rasulullah dahulu pernah menyampaikan, man qama Ramadhana atau man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang ketika hadir bulan Ramadan kemudian dia berpuasa atau memaksimalkan malam-malam puasanya atas dasar iman dan sepenuh perhitungan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah dilakukan. Ada dua komponen yang Rasulullah hadirkan di sini. Imanan wahtisaban. Imanan saya kira ya kita otomatis akan selalu melakukannya. Karena kita pasti juga sangat ingat bahwa
yang diwajibkan berpuasa ini adalah kepada orang-orang yang beriman. Atau kita semuanya disapa menjadi orang yang beriman dan Allah melupakan apapun yang terjadi dengan kita sebelum bulan Ramadan. Apapun yang kita lakukan, apa terkait dengan masalah mungkin kita kurang taat, mungkin ada sholat yang tidak terlaksana, mungkin ada zakat yang belum terbayarkan, mungkin ada permasalahan dengan orang tua, mungkin ada permasalahan dengan keluarga, mungkin ada permasalahan dengan masyarakat, mungkin ada pelanggaran hukum, mungkin ada kemaksiatan. Itu ditutup oleh Allah SWT. Allah seolah-olah menutup mata, menutup buku, seolah mengatakan bahwa itu semuanya tidak ada. Anda semuanya wahai umat, Anda adalah orang-orang yang beriman, dan karenanya Anda sekarang mendapatkan karunia untuk melaksanakan syariah berpuasa. Sekali lagi, ini adalah karunia yang luar biasa. Kita disanjung oleh Allah. Dan layaknya kalau kita disanjung, ya kita tersanjung. Layaknya kalau kita dipuji, ya kita memposisikan diri agak sesuai dengan yang dipujikan itu. Tapi kemudian, wahtisaban. Di tingkat ini agaknya kita masih harus memaksimalkan ihtisabannya itu. Karena yang senyata-nyatanya melakukan ihtisaban adalah justru para pebisnis. Bisa kita lihat, mereka sudah bahkan beberapa bulan sebelum hadirnya Ramadan, mereka sudah mempersiapkan nanti produk apa yang akan mereka produk untuk menyambut Ramadan, mengisi Ramadan, dan nanti sampai ke Idul Fitri. Mereka iklankan di mana-mana. TV juga memberikan iklan yang luar biasa untuk produk-produk mereka. Mereka ihtisaban betul, mereka hitung betul. Apa sih untungnya? Apakah untung dan berapa untung yang bisa mereka dapatkan dengan memaksimalkan atau menunggangi dalam bahasa yang lebih lugas lagi hadirnya bulan Ramadan. Padahal dalam Al-Quran tidak pernah dikatakan ya ayuhat tujar, wahai para pebisnis, nggak ada. Ya ayuhal idza'iyun, wahai para aktivis media, tidak ada. Yang ada adalah ya ayyuhalladzina amanu. Oke lah, mereka mendapatkan keuntungan dari karunia Allah karena memang Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karunia Allah ini tidak akan hanya bisa dinikmati oleh orang yang beragama Islam saja. Orang yang tidak beragama Islam pun bisa mendapatkan karunia dari kerahman dan rahimnya Allah SWT. Tetapi alangkah sangat anehnya dan alangkah sangat naifnya kalau mereka-mereka yang tidak secara khusus mendapatkan khitab atau mendapatkan sapaan untuk berpuasa, yaitu at-tujjar dan al-idza'iyun itu, mereka mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya dengan hadirnya bulan Ramadan, tetapi umat Islam membiarkan bulan Ramadan hanya sekedar sebagai ritual tahunan yang datang dan pergi dan tidak ada keuntungan yang bisa mereka raih. Tentu saja sekali lagi kita bisa menilai apakah kita untung atau tidak. Masing-masing kita bisa melakukan introspeksi dan melakukan muhasabah, dan kemudian bisa dibandingkan dengan tahun yang lalu bagaimana. Mudah-mudahan karenanya tahun ini mumpung kita masih berada di awal bulan Ramadan, kita menghitung betul bagaimana memaksimalkan bulan Ramadan untuk menghadirkan keuntungan setinggi-tingginya bagi kita individu umat Islam, bagi kita keluarga umat Islam, bagi kita komunitas umat Islam, bagi kita jamaah Masjid Agung Al-Azhar, bagi kita umat Islam di Indonesia, dan bagi kita umat Islam di seluruh dunia. Karena memang kalau kita melihat pada realita yang berkembang pada tingkat global, upaya-upaya untuk dalam tanda kutip, ya kalau kegiatan individual Islam memang subhanallah berkembang di mana-mana. Di Inggris, bahkan TV Inggris sudah mulai menayangkan azan. Di Amerika, di Rusia, orang menghormati orang berpuasa dan bahkan Idul Fitri, presidennya pun menyampaikan selamat. Tapi ketika kemudian umat Islam menjadi kuat dan kekuatannya itu diwujudkan melalui kemenangan mereka di dalam pemilu, seperti yang pernah terjadi di Aljazair, kemudian di Palestina, kemudian di Mesir, maka mereka serentak. Kalau tidak memang berkonspirasi, ya mereka membiarkan untuk kemudian kemenangan umat Islam itu disabotase. Saya mengatakan sekali lagi bahwa keuntungan dari hadirnya bulan Ramadan dan keuntungan dari hadirnya kekuatan umat memang penting untuk selalu kita muhasabahkan, kita introspeksikan. Sehingga kemudian karenanya kehadiran kita
dan dengan kehadirannya bulan Ramadan itu pada ujung akhirnya nanti akan membawa kepada keberanian moral kita untuk saling mengatakan di akhir bulan Ramadan dengan ungkapan yang sangat populer di kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita semuanya akan mengatakan minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya adalah semoga kita semuanya menjadi orang atau kelompok yang kembali. Kembali kemana? Tentu bukan sekedar kembali ke kampung halaman masing-masing. Bukan kembali sekedar kembali makan siang lagi, makan pagi lagi. Kalau hanya demikian, ya alangkah tidak mendalamnya syariah berpuasa itu. Nah, aidin di situ maksudnya adalah agar kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita adalah keislaman kita. Islaman kita adalah kemanfaatan kita kepada sesama, kemanfaatan kita kepada lingkungan. Fitrah kita adalah keunggulan kita. Itulah karena dikatakan bukan hanya minal aidin tapi juga wal faizin. Tidak ada di Indonesia ini yang akan mengatakan minal aidin wal khosirin. Semoga kita kembali menjadi orang yang kalah, kembali menjadi orang yang mudah dikerjain. Tidak ada. Semua kita, dan baik secara ungkapan langsung maupun melalui SMS, maupun melalui Facebook, maupun melalui kartu pos, semuanya akan mengatakan hal yang sama, minal aidin wal faizin. Tetapi seringkali dalam perilaku kita sehari-hari kita tidak menampakkan diri sebagai al faizun itu. Tapi memang minal aidin, mungkin pulang kampung, mungkin pulang dan kemudian sepanjang jalan terkena macet. Mungkin pulang dan kemudian kita menghadirkan dalam tanda kutip kebanggaan bagi orang-orang kampung. Tapi bahwa kemudian dari itu menghadirkan al-faizun, menghadirkan kemenangan bagi umat, baik dalam konteks kemenangan spiritual, dalam konteks kemenangan sosial, kemenangan ekonomi, kemenangan politik, kemenangan yang akan menghadirkan bahwa Islam ini memang menghadirkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu selalu menjadi bagian dari yang harus selalu kita introspeksikan. Karena tidak mungkin rahmat itu hadir kalau kita menjadi umat pinggiran. Tidak mungkin kita bisa menyebarkan rahmatnya Islam kalau kita tidak pernah diperhitungkan. Tidak mungkin umat ini bisa meyakinkan orang lain bahwa Islam itu adalah baik dan karenanya membawa rahmat kalau kita adalah sekedar sebagai generasi buih saja yang kemudian tidak ada harganya dan ditendang kanan dan kiri dan kemudian tidak mempunyai wibawa sama sekali. Kewibawaan umat ini menghadirkan kerahmatan, itulah salah satu bentuk daripada al-faizin, kelompok yang menghadirkan kemenangan. Sekali lagi, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah yang sangat besar dengan hadirnya bulan Ramadan ini menjadi bekal yang luar biasa untuk menghadirkan sarana menuju kepada kemenangan umat. Mengapa? Karena sekali lagi, bekal yang paling baik adalah takwa, dan takwa itu dalam konteks Al-Qur'an bukan sekedar kata-kata biasa. Dia adalah bagian daripada kata kunci yang hadir di dalam Al-Quran, karena ia menghadirkan satu kondisi dan sifat daripada umat yang unggulan. Kita pasti hafal, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling utama adalah yang bertakwa. Takwa karena adalah menghadirkan keutamaan, dan keutamaan itu sekarang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan bulan Ramadan, memungkinkan kita berbekal untuk menghadirkan keutamaan-keutamaan itu, dan keutamaan-keutamaan itu sangat kita perlukan karena dengan sesungguhnya itulah fitrahnya Islam. Islam adalah keutamaan, Islam adalah kerahmatan, dan sekali lagi itu hanya bisa kita wujudkan kalau kita menjadi umat yang betul-betul kembali kepada fitrah dan kembali kepada fitrahnya sebagai umat yang layak untuk dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beragam lahan dan ladang kehidupan. Aku qouli hadza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.